Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita setiap hari berusaha amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita diterima, indikatornya adalah kita ini selalu berbuat baik kepada sesama. Karena kalau orang itu setiap hari sholat, walaupun sholatnya tidak sempurna di dalam mengingat kepada Allah, mungkin ada yang 50% ingat, kadang ya ingat yang lain ketika sholat. Ada yang 80% konsentrasi dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Ono sing sempurna, luar biasa itu. Sehingga yang sempurna 100% itu dicewit gak kroso. Seperti para sahabat yang dicabut tombaknya ketika pas sholat, tidak terasa. Seperti anak yang bermain lupa segalanya. Ini puncak-puncaknya kenikmatan menghadap kepada Allah ketika pas sholat. Alangkah baiknya kita ini setiap hari berusaha, setiap saat aku iki sholate iki wis khusyuk tanda ya. Berarti introspeksi diri kita sendiri. Terus berusaha. Apalagi hasil dari orang yang sholat itu pasti baik. Orangnya itu santun, orangnya itu perkataannya juga baik, hatinya juga baik. Karena hasil dari sholat. Karena tujuan sholat apa, Pak? Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Kalau sholat kita itu bisa seperti itu, maka sholatnya benar gitu. Antara hablum minallah dan hablum minan nas. Dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kemarin kita membahas boleh sholat lail itu berjamaah. Ya. Kemarin kita bahas itu. Dan itu tidak sering, Pak. Boleh, ya, makanya. Kalau nanti sering, continue, dikhawatirkan apa? Seperti wajib. Apa tujuannya boleh? Untuk memberikan motivasi semangat. Boleh itu kan mubah, Pak. Maka Nabi itu ketika ceritanya sholat lail atau sholat qiyamul Ramadan itu diikuti oleh para sahabat di belakang.
tapi Nabi hari berikutnya tidak ikut gitu. Khawatir nanti itu sholat lain itu seperti wajib. Kemudian bolehkah sholat tahajud di bulan Ramadan setelah sholat tarawih di awal malam? Pertanyaan ini sering diajukan khusus bagi orang yang sudah biasa bangun sholat tahajud gitu biasanya. Dan dia juga tidak ingin kehilangan pahala sholat malam semalam suntuk karena meninggalkan imam sholat tarawih. Nah, ini kemarin sudah kita bahas itu. Kemudian pendapat, meskipun ada beberapa pendapat, Pak, Nabi itu tidak membedakan sholat malam baik di dalam maupun di luar Ramadan jumlah rakaatnya. Tapi maksimal Nabi itu berapa, Pak? 11 rakaat gitu. Kemudian adakah dalil sholat iftitah untuk sholat tarawih? Nah, itu. Memang tidak ada hadis yang menceritakan bahwa Nabi dan para sahabat membuka sholat malam di bulan Ramadan dengan sholat iftitah, sehingga kita bisa memahami bila ada ulama yang mengatakan tidak ada tuntunan sholat iftitah sebelum sholat tarawih, bahkan dalam keseluruhan sholat malam itu di bulan Ramadan. Nah gitu. Namun kita tidak boleh juga menolak. Nah itu perlu dipahami, Pak. Memang untuk memahami fikih itu kan perlu ada pemahaman yang sempurna. Kita tidak boleh menolak kesunahan sholat iftitah hanya karena tidak ditemukan dalil khusus gitu. Padahal ada dalil umum berupa hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha dan Zaid bin Khalid al-Juhani yang menyatakan bahwa Nabi itu biasa, Pak. Nabi itu biasa. Biasa itu ya, Bapak. Ya, orang biasa itu kan sering, Pak ya. Ya. Bahkan dalam redaksi Abu Hurairah itu menyuruh membuka sholat malam dengan 2 rakaat yang ringan. Karena memang ada yang memahami seperti itu. Tidak ada dalil khusus kan gitu kan. Nah, menurut kaidah usul fikih, yajibul amalu bil mutlaqi ala itlaqihi illa bidalilin yadullu ala taqyidihi. Nah ini balik nang usul fikih, Pak. Yajibul amalu, wajib al amalu mengamalkan, bil mutlaqi, dalil mutlak alal itlaqihi, berdasarkan kemutlakannya, illa kecuali bidalilin, terdapat dalil ya dulu ala taqidihi, dalil yang sederajat untuk membatasinya. Ini kalau kita lihat di usul min ilmul usul dari Ibnu Jauzi dan usul fikih juz 1 halaman 252. Nah ini. Kemudian karena tidak ada nas, Pak, tidak ada nas membedakan tata cara pelaksanaan sholat lain di dalam mau ataupun di luar Ramadan. Tidak ada tata cara di awal ataupun di akhir malam sih. Dan tidak ada nas yang membatasi sholat iftitah ini hanya berlaku di luar Ramadan. Tidak di dalam Ramadan juga. Maka tentu tetap ada tuntunan sholat iftitah jika akan melaksanakan sholat lain. Itu di awal malam Ramadan
bukan sholat pemanasan gampangannya. Oh iki sholat iftitah itu sholat pemanasan gitu. Ada yang bilang gitu Pak ya? Ada itu, saya pernah dengar. Oh iki berarti sak gurunge sholat malam berarti ono pemanasan nih. Gitu. Nah, bukan sholat pemanasan, walaupun bisa dipahami sebagai pemanasan sebelum sholat lain. Tapi sholat pembuka, namanya pembuka itu ya bahasa Arabnya apa Pak? Iftitah. Gitu. Karena itulah kata yang digunakan oleh sahabat dan disuruhkan oleh Nabi. Disuruhkan itu maksudnya Pak? Diperintahkan oleh Nabi. Nabi menyuruh. Nah, jika fakta di masyarakat ternyata fakta di masyarakat ada dua pemahaman yang berbeda. Makanya ini saya sampaikan Pak, karena ada yang belum bisa menerima, ada yang sudah bisa menerima. Padahal majelis tarjih dan tasdid itu sudah memfatwakan untuk sebelum sholat raweh atau qiyamul Ramadan itu ada sholat iftitah. Nah, jika fakta ternyata ada dua pemahaman yang berbeda, maka hendaknya kita bijak dalam mensikapi apa Pak? Perbedaan itu. Karena apa? Semua itu masih didasarkan pada dalil yang kuat dan semua itu berniat untuk sama-sama apa Pak? Beribadah secara sempurna sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kita kan sama-sama hari ini kita hidup, kita ini selalu menuntut ilmu. Bagaimana Nabi itu mencontohkan tata cara ibadah itu, tata cara ibadah, khususnya sholat lain, gitu Pak. Apalagi nanti kita habis ini membahas sholat jenazah nanti. Ada dua cara nanti perlu kita sampaikan. Karena tata cara sholat jenazah itu kita harus banyak wawasan tentang, oh memang tata cara sholat jenazah itu memang ada dua cara, gitu Pak. Jenengan milih mana, gitu. Nanti insya Allah habis ini kita pembahasan tentang sholat lain, nanti kita masuk ke sholat jenazah. Saya lanjutkan. Tidak ada bid'ah membid'ahkan, gitu aja. Walaupun kita ini belum bisa menerima tentang sholat iftitah, kan gitu. Jangan sampai ada apa? Bid'ah membid'ahkan di dalam masalah khilafiyah yang masih berdasarkan pada dalil yang kuat, sama-sama kuat memang Pak. Nah, untuk itu jika jamaah hidrogen, jamaah yang hidrogen masih awam Pak ya. Tapi kalau memang itu jamaah yang sudah tertata keilmuannya, monggo kan gitu. Kalau jamaahnya hidrogen dengan pemahaman yang berbeda-beda tentang sholat iftitah, maka yang bijak adalah apa? Memberikan kesempatan pada jamaah yang meyakini adanya tuntunan sholat iftitah. Itu untuk sholat iftitah lebih dahulu, gitu. Baru kemudian sholat apa? Taraweh berjamaah. Ada itu. Kalau di mana Pak? Di Al-Basit itu sudah berkali-kali disampaikan. Tapi memang pemahamannya kan hidrogen. Ono sing nerima, ono sing wis gak biasa, enggak gitu. Akhirnya sholat iftitahnya tidak jamaah. Wis sholat iftitahnya dewe gitu ya. Gitu ya Pak ya. Nah, kenyataannya di lapangan gitu. Kita harus apa itu Pak? Kita tidak boleh saklek gitu. Kita sesuaikan dan kondisi. Nah, itu mungkin yang perlu saya sampaikan tentang sholat iftitah.
yang selama ini mungkin ada yang belum bisa menerima. Tapi dalilnya kuat, Pak. Dalilnya kuat. Dan itu biasa dilakukan oleh Nabi sebelum sholat lain. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk sholat jenazah, mungkin ada pertanyaan berkaitan tentang sholat tahajud, sholat lain. Monggo kalau memang tidak ada pertanyaannya, saya akan lanjutkan, yaitu sholat jenazah, kan gitu. Sholat jenazah. Sholat jenazah. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan, Pak? Insya Allah cukup ya. Memang saya menyampaikan itu sedetail mungkin. Kalau memang ada permasalahan kaitannya tentang sholat lail dan sholat tahajud, apa itu rokaatnya, kemarin sudah saya jelaskan kemarin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ke bab tentang sholat jenazah. Sholat jenazah itu sholat yang dilakukan karena apa? Adanya seorang muslim atau muslimah yang meninggal dunia. Itu namanya sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Ya. Dan sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Makanya kita ini masyarakat umum, kaum muslimin ini, itu kalau ada jenazah, ada orang yang meninggal dunia, apa itu laki, apa itu perempuan, itu yang menyolati itu cuma laki-laki saja. Halo? Sehingga ibu-ibu, wanita, perempuan itu wis pasrah nonang wong lanang menawi wis. Sehingga banyak ibu-ibu dan wanita itu tidak bisa sholat jenazah. Halo? Tapi di kelompok dakwah yang lain, Pak, itu ditekankan. Ditekankan laki-laki dan perempuan. Sehingga jenazahnya laki-laki, walaupun jenazah itu perempuan, laki dan perempuan itu memang dididik untuk sunnahnya itu sholat jenazah. Wis pokoknya ada orang takziah, wis karena sudah terbiasa untuk mendidik terdidik untuk laki-laki dan perempuan itu, takziah teko langsung sholat, Pak. Lebu sholat, kan gitu, luar biasa. Nah, ini kan kita kurang, dan penekanan kepada diri kita sendiri dan pada umumnya itu ya keluarga kita, jamaah kita. Itu kadang tentang sholat jenazah ini kadang kurang ini. Terus pasrah ngomodin ayo. Ayo Bapak Ibu, Bapak-bapak ini sudah untuk sholat jenazah. Lho ngono niku, halo? Ngono niku sing sholat jenazah niku siji loro telu papat gitu nggih. Nah, wis diajak ayo sholat jenazah langsung minggir. Nah, seharusnya kita itu ketika ada orang yang meninggal dunia, maka kita yang terdepan untuk ketika sholat jenazah. Nah, ini kan perlu satu pemahamannya bahwasanya sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, ditekankan. Maka diri kita, laki dan perempuan, itu juga harus belajar. Makanya saya ini, mohon maaf Pak, saya ini hari Senin, hari Rebu, itu kalau saya ketemu ibu-ibu Aisyah, itu kalau pagi saya ngajari anak-anak untuk belajar terjemah Al-Quran dengan gerakan itu,
siangnya itu ngaji. Ternyata guru-guru itu walaupun menyampaikan ilmu kepada anak-anak itu butuh dicas, butuh tambahan ilmu, butuh ngaji. Nah, salah satunya saya tanya, ibu-ibu, apakah sudah bisa sholat jenazah? Pak, bisa Ustaz, dungone gak iso. Loh, karena anggapan itu bahwasanya wanita itu wis nggak pernah sholat jenazah dipasrahkan kepada laki-laki. Akhirnya ya wis ayo belajar sama-sama dari takbir pertama, takbir kedua, kan doanya kan belum hafal, Pak. Akhirnya kalau ketemu pas pengajiannya, ayo donga bareng-bareng apalno doa jenazah. Takbir pertama, Allahumma ghfir lahu. Setiap ketemu kita menghafal, menghafal. Lama-lama nanti ketika ada orang yang meninggal dunia, maka kita pede, aku sisok. Walaupun takbir pertama sudah bisa, takbir kedua sudah bisa, takbir ketiganya belum. Nah, ini nanti kalau ketemu terus gitu, diulang-ulang, akhirnya hafal dan pede, gitu loh. Nah, kenapa orang itu tidak mau ikut sholat jenazah? Ya, itu karena dia belum pede, guru iso, dungone lo guru iso. Nah, kita ini harus mengajak, khususnya para jamaah yang khususnya di Masjid Al-Ikhlas, wis pokoknya terdepan gitu, kan terdepan. Maka sholat ini hukumnya fardu kifayah, sangat dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Tetapi bagi muslim yang mati dalam keadaan sengaja meninggalkan sholat, nah ini sengaja, Pak, pokoknya sengojo. Tetapi bagi muslim yang mati dalam keadaan sengaja meninggalkan sholat atau mati akibat bunuh diri, qatala nafsahu, atau istilahnya para ulama berbeda pendapat ini kalau masalah koruptor ya Pak ya. Kalau masalah koruptor ini berbeda pendapat. Nah, untuk muslim yang mati dalam keadaan sengaja meninggalkan kewajiban sholat bukan karena malas, maka para ulama menyatakan bahwa mereka tidak layak disolatkan dan didoakan. Ini pendapat para ulama karena sengaja ya Pak ya, karena sholat itu kan kewajiban seorang muslim Pak. Nah, kalau memang dakwahnya belum sampai kepada dia, mungkin belum paham, mungkin itu mungkin dimaklumi ya Pak ya, mungkin pemahamannya masih awam gitu ya, maka ini kan perlu dakwah terus. Nggak paham dianggap yesiku podo agamae, misal aku tak melok-melok tok ae, kan macam-macam Pak. Kita nggak tahu hati seseorang. Tapi yang dimaksud di sini itu adalah ngerti dia seorang muslim, bahwasanya dia itu kewajibannya sholat itu ada, tapi sengaja. Ngerti Pak. Tetapi masalah orang yang memang belum paham keimanannya secara sempurna, maka ini perlu kita teliti dan pilah gitu. Benar tak dia itu benar-benar merasa dosa gitu ya. Seorang muslim kan berkewajiban itu, tapi ini adalah ngerti sholat itu wajib tapi sengaja. Usaha malas percuma, aku sholat itu wajib tapi aku malas. Nah, sengaja Pak ya, sengaja. Nah, ini kesengaja. Maka para ulama menyatakan bahwa mereka tidak layak disolatkan dan didoakan.
sesuai dengan surat At-Taubah ayat 84. Ya. Surat At-Taubah ayat 84. Sedangkan untuk muslim yang mati akibat bunuh diri atau koruptor, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak mau mensolatkannya, ya, tidak mau mensolatkannya. Meskipun beliau itu tidak melarang sahabat untuk mensolatkannya, bahkan tetap menyuruh teman keluarga yang koruptor untuk mensolatkannya. Sallu ala sahibikum, itu tok. Tapi Nabi nggak mau. Tapi Nabi menyuruh, sallu ala sahibikum, sholatlah teman kalian itu. Inilah sebabnya mayoritas ulama, termasuk 4 madhab, ya, tetap membolehkan untuk mensolatkan keduanya. Namun mereka tidak sepakat apakah pakai imam ataukah tidak. Ono sing nggak pakai imam. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tetap pakai imam sholat jenazah. Sedangkan Imam Ahmad dan Imam Malik tidak boleh pakai imam. Kalau Imam Ahmad dan Imam Malik tidak boleh pakai imam. Wis gak apa-apa sama sholati, tapi gak ada imam. Karena apa? Imam Malik tidak boleh pakai imam alias sholat sendiri-sendiri, karena Nabi biasanya itu menjadi imam sholat tapi tidak mau mensolatkannya. Nah, gampangannya ngeten, wong sengaja wis gak sholat, ya, kemudian dia ngaku Islam, Muslim, mungkin sholatnya yo onok sholat setahun pisan, onok sholat seminggu pisan, ya sholat Jumat tok, Pak, ya, tapi bendinone kadang sholat kadang enggak gitu. Nah ini kan perlu diteliti ya, memang benar-benar itu sengaja atau tidak gitu loh. Perlu. Nah, karena ketika ada orang yang melihat setahun pisan sholat Idul Fitri tok dan sholat Idul Adha tok gitu, roh bareng-bareng meninggal dunia. Nah, ini kan podo ambek anu lho, iku wong iku lho. Gak tahu sholat itu. Sholat tahu setahun pisan gitu. Tapi Nabi mengatakan nggak mau menyolati Nabi, tetapi tetap menyuruh para sahabatnya, sallu ala sahibikum. Nah, 4 madhab tadi berbeda pendapat, ya. Ada yang sepakat, tidak sepakat apakah pakai imam atau tidak. Imam Syafi'i, Abu Hanifah menyatakan pakai imam, sedangkan Imam Malik dan Ahmad tidak boleh pakai imam. Nah, mereka itu berbeda pendapat dalam hal ini karena saat dibawakan jenazah yang mati bunuh diri, ini sholat jenazah yang mati bunuh diri kepada Nabi Muhammad SAW, ada orang yang bunuh diri, qatala nafsahu, itu dibawakan kepada Nabi. Kata beliau, la usolliya alaihi, la usolliya alaihi. Nabi gitu, Pak. Jika ada orang yang matinya bunuh diri, ya, kemudian dibawakan ke Nabi, tapi Nabi nggak mau, la usolliya, kata Nabi, saya tidak akan usolliya alaihi, saya tidak akan mensolatinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Atau dalam redaksi yang lain, falam yusolli alaihi. Kalau tadi itu kan la usolliya alaihi. Redaksi yang lain falam loh. Kalau yang ini itu la usolliya itu kalau pakai la, janganlah.
Tapi kan ada kesempatan untuk bisa sewaktu-waktu bisa sholat. Tapi redaksi yang lain ada falam, Pak. Huruf lam itu selamanya. Lam. Tidak. Ojo. Berarti mutlak gitu. Kalau pakai lam, Pak. Kalau pakai la, janganlah hari itu saja. Janganlah gitu. Dan besok bisa jadi bisa, kan gitu, Pak. Ya. Kalau ini falam yusolli alaihi. Beliau tidak mau mensolatkannya. Redaksi hadis yang lain. Hadisnya siapa itu? Riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Ahmad dari Jabir bin Samurah. Oh ini. Kalau yang tadi itu pakai la itu hadis Abu Dawud sama Ahmad. Kalau yang pakai lam yaitu Muslim, Tirmidzi, Ahmad dari Jabir bin Samurah. Jelas, Pak ya? Jelas ini. Jika kita cermati, Pak, hadis tersebut, maka tidak ada satupun kalimat yang melarang untuk berjamaah dengan dipimpin seorang imam. Kalau kita lihat redaksi dua hadis tadi itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tidak mau mensolatkannya. Ya, Pak. Ya. Jadi Nabi hanya tidak mau mensolatkannya dan otomatis tidak menjadi imam sholat jenazah. Namun tidak berarti melarang, Pak, para sahabat untuk mensolatkannya secara berjamaah. Jadi kan nggak bingung kan? Ya apa sih? Ya apa? Bingung ya? Bingung. G. Ini belum selesai, Pak. Belum selesai ini. Oh, belum selesai. Saya lanjutkan, G. G. Sehingga kembali ke hukum asal. Ya. Sehingga kembali ke hukum asal sholat jenazah, yakni sunnah dengan berjamaah. Nabi pun tidak menyolatkan orang yang sudah terbukti gola itu korupsi. Ya, gola itu dalam hadisnya itu gola. Dia gola di perang Khaybar. Dia itu korupsi. Waktu perang Khaybar itu loh korupsi, Pak. Nah, orang korupsi itu memang dibenci memang, ya. Tetapi beliau tetap menyuruh teman-temannya untuk mensolatkannya. Ya. Nabi satu sisi tidak mau, satu sisi Nabi itu apa? Menyuruh, gitu, menyuruh. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Malik, Ahmad dari Zaid bin Khalid Al-Juhaini. Hal yang sama dilakukan oleh Nabi di mana beliau tidak menyolatkan orang yang berhutang. Satu sisi. Ya. Apalagi sengaja tidak mau melunasi hutangnya. Kecuali telah dilunasi, ditebus atau ada orang yang menjamin akan menyelesaikan hutangnya. Hadis riwayat An-Nasai, hadis yang lain itu An-Nasai, Ibnu Hibban, Abu Qatadah dan Abu Hurairah. Nah, sebagai pemimpin dan pendidik, Nabi itu tidak mau menyolatkan mereka untuk menunjukkan ketidaksenangan beliau terhadap apa-apa perbuatan orang yang gampang berputus asa dengan memilih mati bunuh diri. Nah, ini alasannya, Pak. Nabi gitu, ya. Gampangannya, Nabi itu mendidik. Seorang pemimpin itu kan harus tegas, Pak. Halo? Nah, harus tegas. Seorang pendidik supaya apa? Menunjukkan ketidaksenangan beliau ini, ya, terhadap perbuatan orang yang gampang putus asa, bunuh diri, perbuatan koruptor, para
pengemplang hutang, sehingga bagi pemimpin masyarakat, umarok dan ulama sebaiknya tidak perlu menyolatkan mereka. Bisa dipahami Pak berarti? Tapi satu sisi Nabi apa? Menyuruh. Tapi ini menunjukkan seorang pemimpin, seorang pendidik yang tegas gitu maksudnya itu. Tapi satu sisi apa itu? Menyuruh tetap gitu. Mungkin bisa dipahami Pak? Bisa dipahami ya? Nah, setelah jenazah dimandikan dan dikafani, ini ancang-ancang dari takok ya. Hendaklah diletakkan berbaring dengan kepala di sebelah kanan utara untuk disolatkan, tapi boleh juga di sebelah kiri karena tidak ada hadis yang menjelaskan masalah ini. Sholat ini lebih baik bila dilakukan secara berjamaah. Kalau tadi sudah paham ya, selesai Pak ya, tentang orang yang bunuh diri tadi. Kesimpulannya, Nabi itu menunjukkan seorang pemimpin, seorang pendidik dengan ketegasan, nggak seneng lah, wong kok putus asa bunuh diri, terus mengemplang hutang kan gitu, terus apalagi sengaja nggak sholat tadi, ya, itu. Nggih, monggo. Oke, pun selesai. Kesimpulannya selesai. Begini Pak Ustaz, kalau saya ini yang mohon maaf dengan adanya hadis seperti itu kan kami tahu. Di sisi lain itu Nabi tidak mau mengerjakan, itu dulu. Nah ini kan kalau umat itu kan bingung Pak. Saya tanyakan, sebaiknya bagaimana? Kita itu selaku umat, supaya kita bisa mengambil arah untuk bunuh diri. Kalau orang bunuh diri kan termasuk maaf, itu kan termasuk golongan orang kafir. Kalau misalkan ya kita ini umat itu supaya tidak bingung dengan yang tadi, seperti contoh maaf dulu pernah disampaikan bahwa makanan itu Nabi tidak mau, tapi ada di sisi lain mengatakan itu termasuk haram karena Nabi tidak mau. Karena kalau kita berbeda syariat hukum itu kan kepastian. Jadi kalau pakai itu kan mungkin setiap orang dari hukum atau hadis beda-beda. Nah, kita ini jamaah itu kita bagaimana? Supaya kita ini tidak ragu-ragu untuk bunuh diri. Lebih baik karena tadi juga kan Nabi menyuruh kan itu termasuk sunnah. Memang memahami agama ini memang harus apa itu bijaksana ya, dan memang tegas iya, dan memang kita belajar agama itu memang untuk menyadarkan ya Pak ya, menyadarkan orang itu agar supaya itu memahami tentang orang itu supaya sadar menyembah kepada Allah kan gitu. Nah, saya masih ingat ada beberapa sesuai dengan pertanyaan tadi, tidak terlepas dari apa ya, ada seorang muslim ngaku muslim gitu Pak ya, kemudian dia ternyata kok nggak pernah sholat, kemudian dia itu bunuh diri tadi ya. Nah kalau kita biarkan semuanya memahami bahwasanya gak terus sholat, kita berdosa Pak, satu kampung. Halo. Nah, sekarang pertanyaan saya, orang yang meninggal dunia di kampung itu ya, di kampung itu berkewajiban untuk merawat jenazah itu yang hidup ya Pak, yang hidup. Misalkan kita memahami semuanya
bahwasanya saklek gitu. Wis sak RT wis gak ngomong, wis kok gak gelem. Ini kewajiban kita. Masa apa itu jenazah ini kan harus dikuburkan, apalagi disolati, kan gitu. Tetap sebagai kewajiban seorang muslim. Tapi memang untuk membeli pelajaran gitu ya. Halo? Nah, ini mungkin dakwah Nabi itu memahamkan kepada kaum muslimin itu ada tujuannya Nabi. Satu sisi Nabi itu menunjukkan ketegasannya, wis gak gelem karena setujuannya Nabi itu, kebenciannya Nabi dengan kelakuan orang seperti itu, gitu loh Pak. Tapi satu sisi menyuruh para sahabat yang lain untuk mensolati. Tujuannya adalah apa? Nabi itu cuma mendidik, loh, ojo koyok ngene iki. Gitu loh Pak ya. Nah, G. Karena dalam sebuah hadis itu ada gini Pak. Mungkin maksudnya itu biar kita tuh ada pilihan. Yang penting ada dalilnya. Ngomong. Ya apa? Soalnya Pak. Artinya ya apa? Boleh. 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 Tapi kalau memang semuanya itu nggak sholat semuanya, dosa Pak. Dosa. Tak kampung loh Pak. Iya Pak, itu kalau memang muslim. Tapi kalau dia muslim pasti bunuh diri bermaaf. Kalau di Al-Quran balataya sudah benar. Orang yang bunuh diri itu kan termasuk golongan kafir. Ya benar. Benar. Ya. Kan kalau sesuai dengan surat At-Taubah itu Pak ya. Tapi satu sisi Pak, kenapa Nabi? Ini kan perlu kita pahami. Kenapa kok Nabi masih menyuruh? Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Halo? Padahal ada, kalau memang itu jenazah dibiarkan, Pak. Wis gak diapa-apakno, wis gak kafir itu. Halo? Ini contoh. Nah, ini kita nanti satu sisi agama yang lain. Nah, makanya kan Nabi itu masih menyuruh kepada sahabat, nggak dibiarkan secara mutlak kan gitu Pak ya. Nah, makanya kita harus pelajari kenapa Nabi itu masih menyuruh. Itu saja. Berarti di balik itu ada hikmahnya. Makanya saya tadi sampaikan kesimpulannya tadi itu bahwasanya Nabi itu seorang pemimpin dan pendidik. Dan Nabi tidak mau menyolatkan mereka untuk menunjukkan ketidaksenangan beliau terhadap perbuatan orang yang gampang berputus asa bunuh diri. Nah, tetapi Nabi itu satu sisi sallu ala sahibikum, gitu loh. Sallu ala sahibikum. Gitu Pak. Sehingga ada ketegasan tadi itu. Ada dua hadis tadi itu, pakai la usolli alaihi, ya, kan gitu. Satu sisi falam yusolli alaihi, itu teman-teman wis gak pas wis, kan gitu. Jadi satu sisi masih menyuruh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, mosok di Jarnok wis gak disolati. Tapi kalau memang itu tega, ya memang kalau jenengan milih ya gak apa-apa. Itu pilihan, enggak apa-apa. Karena keyakinan ya Pak ya. Terus aku gak Tapi seorang mudin, halo, saya juga pernah mengalami sendiri Pak. Dia ini bunuh diri. Areke gak tahu sholat kan, terus Pak Mudin teko. Ya Ustaz, wis dia pulang nggih mboten. Akhirnya Mudin sing sholat kok. Gak ono sing gelem. Halo? Kan gak gelem, Pak. Gimana citra seorang muslim? Tapi kalau memang memilih nggak mau ya nggak apa-apa. Tetapi harus ada yang perwakilan untuk sebagai apa itu? Apa? Contoh-contoh lagi, Pak. Contoh-contoh lagi. Itu nikah. Seorang
seorang yang menikah tapi hamil sih. Kenapa kok hukum kompilasi hari ini itu tetap dinikahkan? Halo? Ada sebabnya Pak. Fikihnya itu bagaimana satu sisi ada sebab korenahnya. Tapi kalau memang benar dia itu hamil sebelum nikah, itu sebenarnya kan harus hakikatnya itu ya menunggu, kata Nabi, lahir dulu bayinya. Iki lho bapak sopo. Gini loh Pak. Tapi sekarang ada namanya hukum kompilasi. Memang tujuannya untuk adalah bagaimana menjaga dan ada sebab-sebab dibolehkan. Ada dalilnya gitu Pak. Bisa dipahami Pak? Ya sama seperti itu. Sehingga saya juga sering ditanya ya kasus tentang pernikahan itu, sehingga seorang pengulu ya tetap menikah loh Pak. Halo? Walaupun dia seorang ustaz, seorang mubalik Pak, ketepaan pas sebagai petugas pengulu. Ayo, ya napa jenengan? Ayo Pak. Nah gitu, itu perlu dipahami tentang bagaimana keluasan ilmu tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang kita, nah, gitu. Bisa dipahami Pak? Insya Allah mungkin bisa nanti diskusi lagi bagaimana. Saya ini sekedar untuk menyampaikan ya itulah Nabi untuk pilihan, tetap pilihan tetap. Tapi jangan sampai tetap ada yang sholat ya petugas pengulu ya Pak ya. Iya. Podo sampai makmudin iki ya. Nek kalau nikah itu pengulu. Wis seru Pak. Iki lho areke lho hamil sih. Ayo, ya satu sisi seorang ustadz ini yakin bahwasanya iki lho ajane gak usah dinikahi. Tapi satu sisi hukumnya ada, dibolehkan. Ayo ya Bapak. Nah, itu. Ini antara seperti itu, yang penting ada dalil yang memang menunjukkan apa itu dibolehkannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, selanjutnya, sholat ini lebih baik bila dilakukan secara berjamaah. Lebih banyak jamaah yang ikut mensolatkannya itu akan lebih baik. Namun tidak ada hadis makbul yang mensyaratkan minimal 3 shaf. Minimal 3 shaf, tidak ada dalil yang makbul. Karena sudah isya, insya Allah kita akan lanjutkan di waktu dan tempat yang sama, gitu ya. Ya, terakhirnya itu dan kita akan lanjutkan nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.